Susunan yang ditulis Luming berbeda dengan susunan Haming. Sebagian besar formasi yang ditulis Humingming berwarna merah tua, sedangkan formasi Luming berwarna biru. Raungan naga bergema saat naga banjir biru terkondensasi dari formasi biru. Ia menerkam ke arah pedang Haming dan naga banjir api, saling bentrok. Untuk sesaat, suara gemuruh terus berlanjut, dan arena pertarungan dipenuhi kabut putih. Susunan yang ditulis Luming semuanya tentang air. Serangan yang mereka lancarkan semuanya berhubungan dengan air. Luming menghentakkan kakinya dan melambaikan jarinya. Di arena pertempuran, formasi muncul satu demi satu. Ada pedang air, tombak air, naga banjir, dan harimau yang terbentuk dari air. Mereka menerkam Haming. Haming juga terus-menerus menuliskan formasi, dan pada saat yang sama, dia menggunakan jimat untuk melancarkan serangan yang kuat. Tentu saja Haming hanya menembakkan api yang berkobar-kobar. Itu adalah pertarungan antara air dan api. Tianyun ini telah belajar banyak hal. Formasi yang dia tulis tadi jelas tidak ada hubungannya dengan air. Ada elemen lain. Itu benar. Tianyun ini sungguh menakjubkan. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dan tidak hanya dao bela dirinya yang kuat, namun dao prasastinya juga menakjubkan. Kita semua meremehkannya. Itu benar. Dengan bakatnya, dia memenuhi syarat untuk menjadi calon Zonzi. Lumayan. Seorang penulis sebenarnya sama dengan seorang pejuang. Mereka juga punya preferensi. Prasasti dan formasi yang mereka kuasai juga bias terhadap tipe tertentu. Misalnya, Hamite lebih cenderung menembak, jadi formasi yang dia ukir semuanya bertipe api. Beberapa orang lebih menyukai air, es, petir, dan sebagainya. Selain itu, formasinya seperti teknik seni bela diri. Banyak dari mereka yang diturunkan secara pribadi, dan tidak semua orang bisa mengolahnya. Itu seperti keterampilan rahasia. Api energi mental seperti esensi sejati seorang pejuang, sedangkan formasinya seperti teknik bela diri. Pergi. Luming mengeluarkan boneka yang diperolehnya dari Feng Tai. Dengan lambaian tangannya, 12 boneka meraung dan menyerang Haming. Saat dia mengendalikan boneka, Luming juga menuliskan formasinya. Banyak orang tercengang. Luming mengendalikan 12 boneka pada saat yang sama dan masih bisa menuliskan formasi terus-menerus tanpa melambat. Ini sedikit menakutkan. Seberapa kuat energi mental Luming? Mata Haming berubah serius. Dengan lambaian tangannya, tumpukan gulungan prasasti muncul di depannya. Api energi mentalnya menyebar dan terus mengaktifkan gulungan prasasti. Serangan dilancarkan ke Luming dan para bonekanya. Selain itu, gulungan prasasti Haming semuanya berada di LV6 dan LV10, yang sangat kuat. Luar biasa, keduanya sangat luar biasa. Kekuatan Tianyun dan Haming sudah setara dengan Yan Tonghua dan Meng Jia. Itu benar, salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk masuk 3 besar. Bahkan banyak generasi tua yang mengangguk kaget. Di bawah panggung, Jimai, Yan Tonghua, dan Meng Jia semuanya memiliki tatapan serius di mata mereka. Jika air tidak berfungsi, tambahkan es. Bibir Luming membentuk senyuman. Dia melambaikan jarinya dan sebuah arai muncul. Suhu turun dengan cepat. Pedang es yang tak terhitung jumlahnya muncul dan ditembakkan ke arah Haming. Tangan Luming bergerak semakin cepat. Semakin banyak susunan muncul di arena pertempuran dan semakin banyak serangan. Pedang es yang lebat sudah mulai menekan serangan Haming. Dengan tambahan 12 boneka, Haming sudah dirugikan. Cepat. Ini terlalu cepat. Bagaimana kecepatan pembentukan prasasti Tianyun bisa begitu menakutkan? Jauh melampaui Haming. Tingkat budidaya Tianyun lebih tinggi dari Haming. Tianyun setidaknya telah mencapai tahap tengah, batas hati. Itu menakutkan. Dia hanya seorang alkemis peringkat 6, tapi dia sudah berada di tahap tengah, batas hati. Itu luar biasa. Semua orang kagum. Pada saat ini, ring pertempuran dipenuhi dengan cahaya putih dan udara dingin yang seolah mampu membekukan udara. Haming tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saya mengaku kalah. Haming tiba-tiba berteriak. Tangan Luming bergerak dan dia melambai lagi. Arai di ring pertempuran menghilang. Haming terengah-engah, energi mental menyala di antara alisnya berdenyut saat dia merasakan gelombang kelelahan. Dia telah menghabiskan energi mentalnya dalam pertempuran tadi, dan dia tidak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, Luming tenang dan tenang. Seolah-olah pertempuran besar tadi tidak menghabiskan banyak energinya. Kekuatan dan semangat Sky Cloud Zonzi sama-sama mengesankan. Haming terkesan. Haming tersenyum dan menangkupkan tangannya.
Kamu juga sangat kuat. Saya menang karena keberuntungan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Pertempuran ini, Tianyun menang. Pertarungan selanjutnya, Yan Tong versus Zhang Xin. Meng Chong mengumumkan. Semua orang bersemangat dan menyaksikan pertandingan berikutnya. Yan Tong adalah favorit surga dari Sekte Boneka, dan Zhang Xin juga merupakan favorit surga dari Sekte Boneka. Keduanya sangat kuat, dan pertarungannya sangat intens. Di arena pertarungan, sekelompok besar boneka sedang bertarung satu sama lain. Namun, pada akhirnya, jiwa Yan Tong menjadi lebih kuat, dan api jiwanya juga lebih kuat. Dia mengendalikan lebih banyak boneka dan mengalahkan Zhang Xin. Lalu, giliran Meng Jia. Meng Jia juga terpilih dari Sekte Boneka, dan menang dengan mengendalikan pasukan boneka. Begitu saja, 3 teratas pun lahir. Mereka adalah Lu Ming, Yan Tong, dan Meng Jia. Dengan Jimai, mereka berempat terkuat. Keempat orang itu saling mengukur. Mereka hanya perlu melenyapkan satu orang lagi dan mereka bisa mendapatkan tempat di observatorium. Kalian berempat akan bertarung secara bergiliran dan diberi peringkat sesuai dengan hasil pertarungan kalian. Meng Chong mengumumkan. Lu Ming mengangguk. Biasanya ranking spesifiknya akan diatur seperti ini. Itu adalah cara yang paling adil. Dalam hal ini, setiap orang harus bertarung dalam 3 ronde, satu melawan 3 ronde lainnya. Pertarungan pertama, Tianyun versus Yan. Selanjutnya, Jimai versus Meng Jia. Meng Chong mengumumkan. Begitu dia selesai berbicara, suasana adegan itu benar-benar tersulut. Pertarungan terakhir akhirnya akan dimulai. Lu Ming dan Yan Huan naik ke panggung pada saat yang sama dan berdiri berhadapan. Menurut kalian siapa yang akan menang jika Tianyun dan Yan menjadi satu? Saya kira itu adalah Tianyun. Tianyun memiliki formasi yang mampu menekan wayang. Pada saat yang sama, Tianyun sendiri sangat kuat. Fakta bahwa dia mampu mengalahkan Haming sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Aku pikir juga begitu. Di antara mereka berempat, hanya Jimai yang bisa melawan Tianyun. Yan Tong dan Meng Jia mungkin lebih lemah darinya. Orang-orang di sekitar mereka mulai berdiskusi. Namun, tidak ada lagi yang berani meremehkan Lu Ming. Sejak dimulainya kompetisi, Lu Ming telah membuktikan dirinya. Tianyun, meskipun formasimu aneh, pasti ada keterbatasannya. Tidak mungkin bagimu untuk memutuskan hubungan antara lawanku dan boneka itu begitu saja dan mengambilnya untuk digunakan sendiri. Tidak mudah bagimu untuk mengalahkanku. Kata Yan Tong. Matanya dipenuhi semangat juang yang kuat. Jelas sekali, seorang jenius seperti dia tidak akan mengaku kalah begitu saja. Kita akan tahu setelah pertempuran. Lu Ming terkekeh. Baiklah, ayo bertarung. Yan Tong melambaikan tangannya, dan 15 boneka muncul di depannya. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat, dan mereka semua berada di kelas 10 LV6. Yan Tong mampu mengendalikan 15 boneka kelas 10 LV6 pada saat yang sama, yang sangat menakutkan. 15 boneka kelas 10 tingkat 6 menerkam Lu Ming pada saat yang bersamaan. Arena pertarungan bergemuruh dan momentumnya mengejutkan. Ada senyuman tipis di wajah Lu Ming. Dia melihat ke-15 boneka dengan ekspresi tenang. Boneka itu semakin dekat dengan Lu Ming. Banyak orang yang melihat Lu Ming di arena pertempuran. Mereka tahu bahwa Lu Ming akan menggunakan jurus itu lagi. Apakah teknik itu masih efektif melawan asimilasi penampilan? Mata semua orang tertuju padanya. Sebentar lagi, mereka akan tahu. Saat boneka itu berada beberapa meter dari Lu Ming, dia mengambil langkah maju dan 15 formasi muncul di tanah. Dengan kilatan cahaya, 15 sosok yang persis seperti Lu Ming muncul. Saat mereka muncul, mereka menerkam ke-15 boneka itu. Bang, bang, begitu suatu sosok bersentuhan dengan wayang, maka sosok tersebut akan meledak seperti balon dan berubah menjadi gumpalan prasasti yang tersebar di atas wayang tersebut, membentuk susunan besar yang masuk ke dalam wayang tersebut. Ayo, aku tidak percaya kamu bisa memutuskan hubunganku dengan boneka itu. Mata Yan Tong berkedip-kedip, dan api energi mental di antara alisnya menari-nari. Di depan Lu Ming, 15 boneka berhenti pada saat bersamaan. Mereka tidak bergerak sama sekali, dan kepala mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lu Ming memutuskan hubungan antara Yan Hua dan boneka itu. Kamu ingin mematikan api pikiranku. Mustahil. Yan Tong meraung dan menghentikan semua gerakannya. Api spiritual biru berkedip-kedip di antara alisnya,
berubah menjadi benang spiritual tak terlihat yang menghubungkan 15 boneka. Di antara alis Lu Ming, ada api biru dari esensi darah yang melonjak. Dia menggunakan arai untuk memutus hubungan antara Yan Hua dan boneka itu. Namun, jiwa Yan Tong jauh lebih kuat daripada Feng Tai, dan penggunaan api jiwa telah mencapai alam keinginan hati. Jiwanya kuat dan pantang menyerah, dan 10 kali lebih sulit untuk memutusnya daripada Feng Tai. Lu Ming menyadari bahwa dia telah menghadapi perlawanan yang kuat. Kamu tidak bisa menghentikanku, Lu Ming bergumam. Api energi mental di antara kedua alisnya semakin membara, hampir terwujud. Energi mentalnya melonjak ke kepala boneka itu dan bertindak berdasarkan formasi. Kepala boneka itu berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Saya tidak akan kalah. Mata Yan Tongtong tegas saat dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Pada akhirnya, dia bahkan meraung, dan cincin spiritual muncul di atas kepalanya. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, dan biru. Ada 6 cincin spiritual. 4 cincin pertama memiliki 8 titik cahaya di masing-masing cincin. Cincin spiritual berwarna hijau dan biru di belakang mereka masing-masing memiliki 7 titik cahaya. Ini berarti Yan Tong telah menyalakan 8 lampu di 4 tingkat pertama, sedangkan tingkat 5 dan tingkat 6 masing-masing menyalakan 7 lampu. Jika Yan Tong tidak bisa menyalakan lampu roh ke-8 di level 6, maka langkah selanjutnya adalah menerobos ke level 7. 4 tingkat pertama menyalakan 8 lampu roh, sedangkan tingkat ke-5 dan ke-6 menyalakan 7 lampu. Hasil seperti itu sudah sangat mengesankan. Cincin roh muncul, menyebabkan energi roh Yan Tong meningkat pesat. Energi rohnya melonjak ke dalam boneka itu seperti air pasang. Mengaum, mengaum. Ke-15 boneka itu meraung dan tubuh mereka sedikit gemetar, seolah-olah mereka akan dikendalikan oleh Yan Tong lagi. Sepertinya formasi Tianyun membutuhkan energi mental yang kuat untuk memutus hubungan antara boneka dan lawan. Saat ini, yang lain juga melihat rahasia di baliknya. Ini normal. Kalau tidak, jika ia dapat memutuskan hubungan antara orang lain dan boneka itu sesuka hati dan mengambil boneka itu untuk dirinya sendiri, maka formasi semacam ini terlalu menantang surga dan tidak masuk akal. Banyak orang mengangguk. Namun, mereka masih menatap ring pertarungan tanpa berkedip. Mereka ingin melihat apakah Lu Ming berhasil menekan Yan Tongtong. Jika dia tidak bisa mengambil boneka Yan Tongtong, mereka harus melawannya secara langsung. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Yan Tonghua, kamu tidak bisa memblokirnya. Senyuman di wajah Lu Ming semakin lebar. Saat ini, matanya tampak bersinar dengan cahaya biru. Bas! Tiba-tiba, cincin muncul di atas kepalanya, cincin roh. Tianyun telah melepaskan lingkaran rohnya. Mari kita lihat berapa banyak lampu roh yang dia nyalakan. Tunggu, ini, sial, mataku kabur, kenapa aku melihat 5 cincin pertama semuanya memiliki 10 lampu roh. Mataku juga kabur. Sial, kenapa mataku kabur? Kenapa aku melihatnya menyalakan 10 lampu roh? Bisakah kamu membantuku melihat berapa banyak yang dia nyalakan? 5 level pertama semuanya memiliki 10, dan level ke-6 memiliki 5. Mengapa Anda melihat hal yang sama dengan saya? Apakah matamu sedang mempermainkanmu? Saya melihat hal yang sama. Saya juga. Adegan itu berantakan. Hampir tidak ada yang bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat, tanpa sadar mengira bahwa mata mereka sedang mempermainkan mereka. Namun, ketika semua orang memberikan jawaban yang sama, mereka tercengang. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Mata dan mulut semua orang terbuka semakin lebar. Mau tidak mau mereka merasa seperti tersedot oleh hembusan angin. Untuk 5 tingkat pertama yang 10 lampu pikiran menyala, itu terlalu menakutkan. Dia telah mencapai kesempurnaan dalam semuanya. Apakah dia masih manusia? Dalam puluhan ribu tahun sejarah sekte jimat-jimat, satu-satunya orang yang dapat mencapai hasil seperti itu adalah Kaisar Liao Chang. Sekarang, masih ada satu lagi. Sedangkan untuk tingkat ke-6 hanya ada 5 titik cahaya. Itu karena Lu Ming belum mencapai puncak level ini. Ya Tuhan, ini hanyalah monster. Tidak mengherankan jika para pemimpin dari 2 sekte dan para tetua membiarkan Lu Ming menjadi calon Zonzi. Dengan bakat seperti itu, bukankah wajar jika dia menjadi calon Zonzi? Di tengah kerumunan, Suri, Guanrong, Feng Tai, dan lainnya yang telah dipukuli oleh Lu Ming semuanya kehabisan kata-kata dan berdiri di sana dalam keadaan linglung, sama sekali tidak bisa berkata-kata.
Ternyata musuh mereka adalah monster. Saat ini, mereka diam-diam bersyukur karena mereka masih hidup. Mereka berada pada level yang sangat berbeda dari Lu Ming. Lupakan saja, tidak bijaksana menjadi musuh monster seperti itu. Matahari terbit menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berpikir untuk membalas dendam pada Lu Ming di masa depan, tetapi sekarang, dia telah sepenuhnya menyerah pada pemikiran itu. Feng Tai, Guan Rong, dan favorit surga lainnya juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka mengaku kurang beruntung. Siapa yang meminta mereka menjadi buta? Jimai, Meng Jia, dan Haming membelalak kaget. Bukan suatu ketidakadilan kalau aku kalah darinya. Haming tertawa. Di sisi lain, mulut kecil Bai Cixue terbuka lebar. Orang ini telah membuatku tidak tahu apa-apa begitu lama. Bai Cixue berpikir, banyak tetua sekte jimat-jimat, yang tidak mengetahui hal ini sebelumnya, juga sangat terkejut. Mereka memandang Bai Sijin dan yang lainnya yang tersenyum di langit. Mereka akhirnya mengerti bahwa para tetua telah lama mengetahui tentang bakat Lu Ming. Di panggung pertarungan, Yan Tongtong bahkan lebih terkejut dan tercengang. Bahkan cincin spiritualnya pun bergetar. Ledakan, energi mental Lu Ming menyembur keluar seperti tsunami dan melonjak ke dalam boneka. Yan Tongtong terkejut. Bagaimana dia bisa menolaknya? Lu Ming memutuskan hubungan antara dia dan boneka-boneka itu. Ke-15 boneka itu sepenuhnya berada di bawah kendali Lu Ming. Mengaum, mengaum. Raungan boneka itu menyentak semangat semua orang, dan mereka pulih dari keterkejutannya. Tian Yun, aku kalah. Keterkejutan Yan Tong berubah menjadi helaan napas panjang. Di tempat kejadian, banyak orang juga menghela nafas dalam hati. Wajar jika Yan Tongtong kalah. Bukan karena Yan Tongtong tidak kuat, tapi Lu Ming terlalu mengerikan. Arai yang dia kuasai bahkan bisa menahannya. Setelah Yan Tonghua mengaku kalah, dia berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, Lu Ming berteriak. Ada yang lain. Yan Tongtong berbalik. Bonekamu. Lu Ming tersenyum dan menunjuk ke-15 boneka itu. Yan Tongtong tertegun sejenak, lalu dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan boneka itu dan berjalan menuruni ring pertarungan. Lumayan, lumayan. Di langit, Bai Sijin, Du Songjue, dan beberapa tetua mengangguk. Dia bahkan mengembalikan boneka itu ke Yan Tonghua setelah dia menang. Ini membuktikan bahwa Lu Ming bukanlah orang yang mengingini keuntungan kecil. Dia jujur dan jujur. Sebelumnya, dia telah mengalahkan Feng Tai dan menaklukkan boneka Feng Tai karena Feng Tai telah menyinggung Lu Ming di masa lalu dan menaruh dendam padanya. Karena ada dendam, tentu saja dia harus memberinya pelajaran. Tian Yun memenangkan pertarungan ini. Pengumuman Meng Chong membuatnya mendapat sorakan. Tian Yun, aku mencintaimu. Sorakan nyaring datang dari suatu tempat, dan semua orang menoleh untuk melihat sekelompok remaja putri. Mata gadis-gadis itu berbinar saat mereka melihat ke arah Lu Ming yang anggun di ring pertarungan dan berteriak. Lu Ming memiliki wajah yang lembut dan cantik sejak awal. Selain budidaya ganda dalam prasasti dan seni bela diri, ia memiliki temperamen khusus dan pesona yang unik. Bagi remaja putri, dia sangat menarik. Saat ini, Lu Ming telah menunjukkan bakatnya yang tak tertandingi. Tentu saja, dia menarik perhatian banyak remaja putri. Lu Ming tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Dia berjalan menyusuri arena pertarungan, menyebabkan banyak pria muda di sekitarnya melemparkan tatapan iri, cemburu, dan penuh kebencian padanya. Setelah Lu Ming turun, Jimai dan Meng Jia melangkah ke ring pertarungan. Adegan menjadi tenang, dan mata semua orang kembali ke arena pertarungan. Peringkat Jimai dalam daftar 1000 talenta teratas lebih tinggi dari peringkat Meng Jia, tapi itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Sekarang, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Banyak orang yang penasaran, bertanya-tanya apakah Meng Jia bisa melawan Jimai. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, keduanya mulai berkelahi. Meng Jia juga merupakan keajaiban sekte boneka. Dia memanggil 15 boneka sekaligus, yang semuanya berada di tingkat 10 level 6, sama seperti Yan Tongtong. Namun, boneka Meng Jia jauh lebih kecil. Itu adalah boneka yang tampak seperti elang seputih salju. Condor seputih salju memancarkan aura dingin. Sayapnya seperti bilah es, menari di udara dan membentuk susunan samar-samar. Lalu, ia menebas Jimai. Wajah Jimai tenang. Dia mengambil beberapa langkah dan sebuah formasi muncul di tanah. Cahaya pedang emas yang tajam meledak dari formasi dan menebas elang seputih salju.
Dan EBSP, pada saat yang sama, jimat muncul di sekelilingnya. Saat kekuatan pikirannya mengalir, jimatnya terbuka, dan cahaya kemasan yang tak berujung meledak. Ledakan, ledakan, raungan yang menggemparkan bumi tiba-tiba terdengar di arena pertempuran. Sayap boneka condor seputih salju itu bagaikan bilah pedang yang terus-menerus bertabrakan dengan cahaya pedang emas, menyebabkan gemuruh yang hebat. Bas! Dengan lambaian tangan Jimai, sederet gulungan prasasti terbang keluar. Setelah diaktifkan, langit dipenuhi dengan cahaya pedang emas. Mereka turun dari langit dan menebas Meng Jia. Meng Jia berteriak dan melambaikan tangannya. 3 boneka terbang kembali dan membentuk formasi, melindunginya. Jimai tidak bisa terburu-buru sama sekali. Untuk sesaat, keduanya tampak berimbang. Pertempuran itu berlangsung lebih dari 10 menit. Sepertinya Jimai tidak bisa mengalahkan Meng Jia. Benar, keduanya berimbang. Kekuatan Meng Jia jelas tidak lebih lemah dari Yan Tongtong, tapi dia juga tidak bisa lebih kuat. Apakah itu berarti Tianyun bisa mendapatkan tempat pertama kali ini? Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Jimai berasal dari Sekte Jimat. Tianyun tidak bisa menahannya. Sulit untuk mengatakan apakah dia belum pernah melawannya sebelumnya. Suara diskusi terdengar di sekitarnya. Lu Ming juga melihatnya dengan serius. Dia sedikit mengernyit dan pandangannya tertuju pada Jimai. Dia merasa Jimai tidak sesederhana itu. Jimai memberinya perasaan berbahaya. Jimai masih memiliki jurus mematikan yang belum pernah dia gunakan. Pada saat ini, Jimai melambaikan tangannya dan semua gulungan yang belum diaktifkan disingkirkan. Yang lainnya tercengang. Jimai menyimpan gulungan prasasti itu. Apakah dia akan mengaku kalah? Atau apakah dia takut jika dia terus bertarung, dia akan menghabiskan terlalu banyak gulungan prasasti dan kehilangan lebih banyak daripada yang didapatnya. Boneka dari Sekte Boneka bisa bertarung dalam waktu yang lama. Sekte Jimat menggunakan gulungan prasasti. Jika mereka tidak bisa mengalahkan lawannya dalam satu kali kejadian, mereka akan menderita kerugian besar. Wajar jika Jimai mengaku kalah setelah pertarungan yang panjang. Jimai, apakah kamu akan mengaku kalah? Kata Meng Jia. Bertarung. Jawaban Jimai sederhana. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Meng Jia terus mengendalikan boneka itu dan menerkam Jimai. Saat boneka Meng Jia mendekati Jimai, tangan Jimai seperti pedang. Dia menebas dan cahaya pedang yang menyilaukan meledak, seolah itu bisa membelah langit menjadi 2. Bang! Cahaya pedang secara akurat mengenai boneka condor yang besar. Salah satu sayap boneka itu dipotong menjadi 2, dan terlempar jauh. Pada saat yang sama, telapak tangan Jimai muncul dan cahaya pedang dipancarkan. Bang! Bang! Beberapa boneka elang terlempar terbang secara berurutan, menderita luka serius. Kekuatan yang sangat menakutkan. Boneka kelas 10 LV6 sangat keras, tetapi boneka itu terpotong menjadi 2 oleh cahaya pedang. Murid Lu Ming mengerut, teknik seni bela diri. Tidak, itu formasi. Aku mengukir formasi dengan tubuhku. Lu Ming sangat terkejut. Pandangannya tertuju pada Jimai. Pada awalnya, dia mengira itu adalah keterampilan bela diri, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia tahu itu bukan keterampilan bela diri. Pada saat ini, prasasti muncul di kulit Jimai, membentuk susunan misterius. Itu mengeluarkan aura menakutkan yang melampaui tingkat lautan roh. Menggunakan tubuhku untuk menuliskan formasi, aku menuliskan formasi dengan tubuhku. Banyak orang berteriak kaget. Itu memang formasi yang diukir dengan tubuh seseorang. Jimai seharusnya mengukir formasi pembunuhan tingkat 7, formasi 10.000 pembunuhan cahaya kemasan. Seorang penatua berbicara. Dia sebenarnya menggunakan tubuhnya untuk menuliskan formasi. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Menggunakan tubuh sendiri untuk menuliskan suatu formasi, seperti namanya, adalah memasukkan formasi tersebut ke dalam tubuh fisik seseorang dan mengintegrasikannya sepenuhnya dengan tubuh fisiknya. Ini akan membuat tubuh fisik itu sendiri menjadi formasi pembunuhan. Ini benar-benar berbeda dari formasi ledakan esensi klasik yang diukir Lu Ming di tubuhnya di masa lalu untuk menyembunyikan auranya. Arai yang ditulis Lu Ming semuanya adalah arai tambahan. Mereka hanya tertinggal sementara di permukaan tubuh. Setelah jangka waktu tertentu, ketika energinya habis, mereka akan menghilang secara alami. Namun, mengukir formasi dengan tubuh seseorang berbeda. Itu adalah untuk sepenuhnya mengukir formasi ke dalam tubuh seseorang dan menggabungkannya dengan tubuh. Tubuh adalah bentukan, dan bentukan adalah tubuh. Ini sangat mengerikan. Selama api energi mentalnya kuat,
tubuh fisiknya dapat melepaskan kekuatan susunannya kapan saja. Ambil contoh Jimai. Dia telah menuliskan formasi susunan tingkat 7, 10.000 susunan pembunuh cahaya kemasan. Formasi susunan ini sangat kuat bahkan di antara formasi susunan tingkat 7 dan dapat membunuh ahli alam embrio roh. Namun, terlalu sulit dan sangat berbahaya untuk menuliskan formasi dengan tubuh seseorang. Seberapa kuat formasi pembunuhannya? Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan terbunuh dan tubuh mereka akan menjadi abu. Tidak ada yang menyangka Jimai bisa mengukir formasi dengan tubuhnya. Itu harusnya merupakan formasi yang tidak lengkap. Ini belum lengkap. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih kuat. Beberapa generasi tua memahami situasi ini. Banyak orang mengangguk. Seharusnya begitu. Jika itu adalah formasi lengkap, boneka Meng Jia mungkin akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu serangan pedang. Pastinya tidak hanya terluka parah. Namun, bahkan jika itu bukan susunan 10.000 pembunuhan cahaya emas yang lengkap, itu masih sangat menakutkan. Terlebih lagi, sulit bagi kekuatan spiritual alkemis peringkat 6 untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari formasi peringkat 7. Jika Jimai dapat menyelesaikan formasi dan menuliskan 10.000 formasi pembunuhan cahaya emas lengkap, kekuatan tempurnya akan sangat mengejutkan. Dia akan mampu bertarung melawan 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Itu benar. Jika saya menyempurnakan susunannya dan menjadi alkemis level 7, itu akan menjadi lebih kuat. Banyak orang berdiskusi. Meng Jia, apakah kamu masih ingin bertarung? Mata Jimai bersinar dengan cahaya yang tajam, seolah ada cahaya pedang yang berkedip di matanya. Kamu benar-benar selesai mengukir formasi dengan tubuhmu. Saya terkesan. Aku bukan tandinganmu. Pertempuran ini tidak ada artinya. Saya mengaku kalah. Meng Jia langsung mengaku kalah. Meng Jia mengaku kalah dan Meng Chong mengumumkan kemenangan Jimai. Selanjutnya, Meng Chong mengumumkan putaran kedua. Tianyun berasimilasi dengan Meng Jia, dan Jimai berasimilasi dengan Yan. Meng Chong sepertinya sengaja meninggalkan Jimai dan Tianyun untuk yang terakhir. Saya mengaku kalah dalam pertempuran ini. Di arena pertarungan, Meng Jia menghadapi Lu Ming dan mengaku kalah. Energi mentalnya setara dengan energi Yan Tong. Jika dia bertarung dengan Lu Ming, dia pasti akan mengambil boneka itu pada akhirnya. Tidak ada gunanya berkelahi. Pertarungan terakhirnya adalah bersaing dengan Yan Tongtong untuk tempat ketiga. Seperti yang diharapkan, Yan Tongtong dan Meng Jia memiliki pemikiran yang sama dan mengaku kalah saat menghadapi Jimai. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Jimai, jadi sebaiknya dia menyelamatkan jiwanya dan melawan Meng Jia. Pada titik ini, Tianyun dan Jimai telah memenangkan kedua pertarungan mereka dan telah mengunci posisi 3 teratas, mengunci posisi observatorium. Di ronde ketiga, Yan Tong akan melawan Meng Jia, dan Tianyun akan melawan Jimai. Meng Chong mengumumkan, suasana menjadi semakin memanas. Kompetisi akhirnya mencapai babak final. Kedua pertandingan ini mampu menggugah rasa penasaran di hati setiap orang. Yan Tongtong dan Meng Jia, dua teladan sekte boneka, hanya berjarak beberapa tempat dalam daftar 1000 talenta teratas. Siapa yang lebih kuat? Jimai dan Tianyun adalah yang paling menarik. Jimai sebenarnya telah menguasai teknik mengukir formasi yang sangat sulit dan berbahaya dengan tubuhnya. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Tianyun, si kuda hitam, sepertinya muncul begitu saja. Saat dia muncul, dia ditunjuk sebagai calon Zonzi oleh dua pemimpin sekte dan tetua. Hal ini mengejutkan seluruh Gunung Liangyi. Sebelumnya, dia telah menunjukkan kekuatan tempur seni bela diri yang menakutkan. Bakat prasasti yang terungkap dalam kompetisi kali ini juga sangat mengejutkan. Antara Lu Ming dan Jimai, siapa yang lebih kuat? Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Di bawah antisipasi semua orang, kompetisi dimulai. Pertama, Yan Tongtong dan Meng Jia yang memperebutkan tempat ketiga. Keduanya sama-sama boneka. Segera setelah pertempuran dimulai, pertempuran itu menjadi sangat intens. Bentrokan antar wayang berlangsung dengan kekerasan, langsung, dan brutal sehingga menyebabkan gemuruh yang menggelegar terus terdengar. Keduanya memiliki kekuatan spiritual yang serupa dan tingkat api spiritual yang sama. Mereka berdua berada pada tahap awal, batas jantung. Dapat dikatakan bahwa mereka berimbang. Keduanya bertarung selama setengah jam penuh. Pada akhirnya, Yan Tong yang lebih ulet menang dengan sedikit keunggulan. Dengan cara ini, Yan Tongtong akhirnya mengamankan posisi ketiga. Kemudian, pertarungan terakhir antara Tian Yu dan Jimai dimulai.
Keduanya melangkah ke ring pertarungan dan berdiri berhadapan. Mata semua orang tertuju pada ring pertarungan. Menurut kalian siapa yang akan menang, Tianyun atau Jimai? Sekarang sepertinya Jimai mempunyai peluang menang yang lebih tinggi. Bagaimanapun, dia telah mengembangkan 10.000 formasi pembunuhan cahaya emas. Ini sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menolaknya. Menurut saya belum tentu demikian. Metode Tianyun bervariasi dan dia terampil dalam banyak formasi. Selain itu, kejiwaannya sangat kuat. Siapa yang tahu kalau dia punya trik lain? Petik 2. Itu benar. Pertandingan ini akan menarik. Perlahan-lahan, kebisingan di sekitar mereka mereda, dan kerumunan itu menatap ke arah dua orang di arena pertarungan. Tianyun, aku tidak akan menahan diri dalam pertempuran ini. Hati-hati. Jimai mengingatkan, itulah yang aku inginkan, kamu bisa menyerang sebanyak yang kamu mau. Lu Ming tersenyum dan menatap Jimai. Tiba-tiba, aura menakutkan terpancar dari tubuh Jimai. Tanda padat muncul di kulitnya. Suara mendesing. Jimai melambaikan tangannya dan cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah Lu Ming. Pergi. Lu Ming melambaikan tangannya dan 12 boneka muncul. Mereka meraung dan bergegas menuju Jimai. Bang! Boneka serigala raksasa di kelas 9 LV6 terbelah dua oleh cahaya pedang, namun boneka lainnya tidak berhenti dan terus menyerang. Pada saat yang sama, Lu Ming menghentakkan kakinya dan melambaikan tangannya, mulai membuat susunan di tanah. Suara mendesing. Suara mendesing. Jimai melambaikan tangannya dan sinar cahaya pedang menyala. Lu Ming mengendalikan boneka-boneka itu untuk menyerang dan memblokir cahaya pedang. Di antara 12 boneka, 6 di antaranya berada di kelas 9 LV6, dan dengan cepat dipotong menjadi 2 dan diubah menjadi besi tua. 6 lainnya berada di kelas 10 LV6, dan terluka parah. Namun, itu berhasil menahan mereka selama 10 napas penuh, memberikan cukup waktu bagi Lu Ming untuk menuliskan formasi. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebuah formasi besar muncul di sekitar Lu Ming. Pedang Ki bersiul dan guntur bergemuruh. Pedang Ki yang tak berujung melesat ke arah Jimai. Itu adalah teknik formasi tingkat 6 kelas atas, formasi pedang yang melolong. Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lu Ming mampu membuat formasi tingkat 6 tingkat atas hanya dalam 10 napas. Merusak. Jimai berteriak dan melambaikan tangannya. Prasasti di tubuhnya bersinar dan aura menakutkan menyebar. Cahaya pedang menebas dengan keras, berbenturan dengan pedang yang melolong formasi guntur. Pada saat yang sama, Lu Ming terus menuliskan formasinya. Meskipun formasi pedang yang menggelegar kuat, ia masih tidak mampu melawan Jimai. Segera, formasi itu dipatahkan oleh Jimai. Namun, di saat berikutnya, formasi Lu Ming lainnya muncul. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, subur dan hijau, melilit Jimai. Itu adalah formasi level 6 tingkat atas lainnya. Pedang Jimai bersinar dan pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh saat dia menebas tanaman merambat. Namun, tanaman merambat itu sangat keras dan dia tidak bisa memotongnya sama sekali. Pada saat Jimai memecahkan formasi, Lu Ming telah selesai menuliskan 2 formasi level 6 terbaik lainnya dan sedang menunggunya. Terlalu cepat, kecepatan ukiran formasi Tianyun terlalu cepat. Itu benar, penggunaan api energi mentalnya tidak sesederhana tahap awal, kehendak hati. Rasanya bahkan lebih menakutkan daripada tahap tengah, kehendak hati. Itu tidak mungkin. Mungkinkah dia sudah mencapai tahap akhir, batas jantung? Itu adalah ranah yang hanya bisa dicapai oleh alkemis tingkat 7 tingkat lanjut. Banyak orang berspekulasi bahwa api energi mental Lu Ming berada pada tingkat yang sangat tinggi dan mereka sangat terkejut. Cahaya emas 10.000 bunuh. Jimai berteriak. Prasasti di tubuhnya menjadi lebih mempesona. Bahkan matanya memancarkan pedang Ki. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi formasi pembunuhan. Cahaya pedang tak berujung keluar dari tubuhnya. Seolah-olah setiap inci kulitnya bisa mengeluarkan cahaya pedang. Itu seperti susunan level 7 yang bergerak menuju Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan yang mengerikan terdengar. 2 formasi level 6 terbaik yang dibuat Lu Ming dihancurkan oleh Jimai dalam sekejap. Lu Ming mundur dengan cepat. Kaki dan tangannya tidak berhenti sama sekali, dan rune terus memenuhi udara. Bas! Formasi level 6 kelas atas lainnya muncul, tapi Jimai melangkah maju. Kemanapun dia lewat, dia menghancurkan segalanya. Pedang Ki ada di mana-mana dan sangat kuat. Pada saat ini,
Kekuatan tempur Jimai tidak lebih lemah dari seniman bela diri alam embrio roh tingkat pertama biasa. Formasi level 6 kelas puncak hancur hanya dalam beberapa tarikan napas. Tianyun akan dikalahkan. Formasi kelas 6 kelas atas tidak mampu menghentikannya. Itu benar, waktu yang dibutuhkannya untuk menuliskan formasi tersebut tidak selama waktu yang dibutuhkan Jimai untuk menghancurkannya. Dia sudah dalam posisi yang dirugikan dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sangat disayangkan Tianyun sepertinya tidak melakukan persiapan yang cukup sebelum mengikuti kompetisi. Tidakkah kalian semua menyadarinya? Dia tidak menyiapkan boneka apapun, dia juga tidak menyiapkan gulungan prasasti apapun. Memang, jika kita bersiap dengan baik, kita mungkin bisa bertarung. Orang lain, seperti Sekte Wayang, akan menyiapkan banyak wayang sebelum mengikuti kompetisi. Sekte Jimat juga akan menuliskan banyak jimat prasasti. Namun, Lu Ming sepertinya tidak memilikinya. Lu Ming memang belum siap. Dia memang memiliki beberapa gulungan prasasti, tapi yang tertinggi hanya pada tahap 6 dan tahap 9, yang tidak terlalu berguna. Bang! Formasi tingkat 6 tingkat atas lainnya dihancurkan oleh Jimai. Tianyun, akui saja kekalahan. Kamu bukan tandinganku. Suara Jimai terdengar. Ah! Benarkah? Inilah yang ingin saya katakan. Pada saat ini, Lu Ming tersenyum dan tiba-tiba berhenti menulis prasasti. Di sekitar mereka, banyak orang tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Lu Ming tiba-tiba berhenti. Dari perkataannya, sepertinya dia ingin meminta Jimai untuk mengaku kalah. Apa yang sedang terjadi? Orang ini, beberapa mata tetua alam dewa spiritual berkedip-kedip seolah-olah mereka telah melihat sesuatu. Mereka sangat terkejut. Kalau begitu mari kita lihat trik apa lagi yang kamu punya. Jimai melangkah maju dan menyerang Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming mengambil langkah ringan ke depan. Bas! Di arena pertarungan, barisan besar muncul. Di tengah cahaya yang menyilaukan, pilar api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Pilar api bersilangan dan membentuk sangkar besar, menjebak Jimai di dalamnya. Cahaya pedang keluar dari tubuh Jimai dan menebas pilar api. Terdengar ledakan keras namun pilar api tidak bergerak sama sekali. Dia tidak bisa memotongnya. Formasi tingkat 7. Ekspresi Jimai berubah. Susunan formasi tingkat 7, itu adalah susunan formasi tingkat 7, penjara api surgawi. Seseorang berteriak, mengenali formasi ini. Astaga, kapan Tianyun menuliskan formasi kelas 7? Dia pasti menuliskannya ketika dia menuliskan formasi level 6. Luar biasa, dia menuliskan formasi level 7 sambil menuliskan formasi level 6. Dia menggunakan formasi level 6 itu untuk menghentikan Jimai dan menyempurnakan formasi level 7. Ini terlalu mengerikan. Dan EBSP, banyak orang di sekitar mulai mengaum kaget. Sudah merupakan prestasi yang mengesankan bagi alkemis level 6 untuk menuliskan susunan level 7. Namun, Lu Ming telah menyelesaikannya dalam pertempuran besar. Dia telah menyelesaikannya selangkah demi selangkah dalam pertarungan hebat dengan lawan yang kuat seperti Jimai. Waktu singkat yang dia ambil sungguh mengejutkan. Ini adalah penjara api surgawi formasi tingkat 7 yang lengkap. Formasi yang diukir Jimai dengan tubuhnya tidak lengkap dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Itu tidak dapat menghancurkan formasi Lu Ming sama sekali. Jimai, bagaimana kabarnya? Lu Ming berdiri di luar barisan dan suaranya terdengar. Cahaya di tubuh Jimai meredup dan dia menghela nafas, aku mengaku kalah. Dia tahu bahwa Lu Ming bersikap lunak padanya. Jika Lu Ming menuliskan susunan pembunuhan tingkat 7, dia akan dikalahkan dan dibunuh. Penjara api surgawi hanyalah formasi jebakan untuk menjebaknya. Terima kasih telah membiarkanku menang. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Kemudian, dengan lambaian tangannya, prasasti itu disembunyikan, dan pilar api menghilang. Tianyun memenangkan pertarungan ini, Meng Chong mengumumkan. Dengan pengumuman Meng Chong, alun-alun menjadi gempar. Jelas sekali, hasil ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Sebelum kompetisi dimulai, tidak ada yang menyangka hasil seperti itu. Di langit, Bai Sijin berdiri dari tempat duduknya dan menekankan tangannya ke udara. Semua suara di aula menjadi sunyi. Dengan ini saya umumkan bahwa juara kompetisi ini adalah Tianyun. Suara Bai Sijin seperti badai, menyebar ke seluruh area. Tianyun, Tianyun. Di suatu area tertentu, sekelompok wanita cantik berteriak-teriak dengan keras, wajah mereka memerah karena kegirangan. Juga, Tianyun adalah kandidat Zonzi. Apakah Anda keberatan? Suara Bai Sijin terdengar lagi.
Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata kembali tertuju pada Lu Ming. Pandangan mereka sedikit rumit. Tianyun sangat jenius, apalagi yang bisa mereka katakan. Kali ini, dia sudah membuktikan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Bukan hanya dia monster dalam seni bela diri, tetapi bahkan prasasti Dao-nya pun sangat menakutkan. Berapa banyak orang di dunia ini? Zonzi awan langit. Tiba-tiba, teriakan nyaring bergema di seluruh area. Itu adalah Bai Chixue. Dia mengangkat tangannya dan berteriak. Zonzi awan langit. Zonzi awan langit. Di suatu area tertentu, sekelompok wanita berteriak keras. Kali ini, teriakannya semakin keras, perlahan-lahan menarik perhatian yang lain. Baik itu beberapa murid laki-laki muda, murid perempuan, atau bahkan beberapa generasi yang lebih tua, semua orang meneriakkan kata-kata, langit awan Zonzi. Di tengah kerumunan, matahari terbit, Feng Tai, dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat rumit. Sebelum kompetisi, mereka bersiap untuk mempermalukan Lu Ming dalam kompetisi untuk membalas kekalahan mereka. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Dalam 3 putaran kompetisi, mereka tidak hanya gagal mempermalukan Lu Ming, tetapi mereka juga dipermalukan olehnya. Pada akhirnya, halo di sekitar Lu Ming menjadi lebih mempesona dan mempesona. Sebagai perbandingan, mereka seperti kunang-kunang. Tidak ada cara untuk membandingkan. Zonzi awan langit. Mereka tertawa getir, dan akhirnya ikut berteriak-teriak. Lu Ming mengamati sekelilingnya. Saat ini, tatapannya sangat tenang dan hatinya tenang. Dia sangat jelas tentang tujuannya. Saat ini, dia hanya dapat dianggap telah memperoleh persetujuan awal dari Sekte Jimat-Jimat. Namun, ini hanyalah permulaan. Dia masih jauh dari bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang ini. Hal ini terutama berlaku bagi para tetua di langit. Tujuannya adalah pertarungan keberuntungan karma. Tujuan sebenarnya dia adalah menjadi juara dalam pertempuran Providence. Hanya dengan melakukan hal itu dia bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di Gunung Liangyi dan Sekte Jimat-Jimat. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar mendapatkan dukungan dari kekuatan ini.